Isu baru mungkin bukan isu baru ya, tapi sering menjadi bahasan atau topik pertanyaan. Topik kali ini adalah bagaimana menghitung angsuran bulanan PPh 25 untuk wajib pajak UMKM yang sebelumnya menggunakan PPh 5,5%, Bu. Boleh dikasih diskon lagi, Bu. Sebesar 50%. Tapi itu setahun ya, Bu? Setahun. Jadi kalau Pak, Bapak itu besar apa Pak? Iya, karena setahun. Jadi berapa dibayarnya? Dibagi 12. Karena tadi awalnya kan kita hitung laba dan terus kan dikalikan 12. Oke, bro. Sebetulnya mungkin pada dasarnya pemerintah itu ingin seluruh masyarakat itu punya pembukuan yang baik ya Pak ya, supaya perhitungan pajaknya clear gitu ya, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi terkini tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terbaru bersama para pakar, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, pada episode katalog gue kali ini kami menghadirkan seorang asisten penyuluh pajak penyelia dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Telah hadir bersama saya Mas Ari Wiratmoko. Pagi, Bu. Pagi Mas Ari, sehat ya Mas Ari ya? Alhamdulillah. Nah Mas Ari, sekarang kita mau ngobrolin apa nih? Apalagi isu baru tentang pajak apa yang akan kita angkat nih? Isu baru mungkin bukan isu baru ya, tapi sering menjadi bahasan atau topik pertanyaan dari wajib pajak yang datang ke KPP juga. Kayaknya seliweran bolak-balik di media sosial ya, juga. Betul sekali. Ini apa nih? Coba disampaikan ke kami. Apa sih jadi lagi seliweran ini? Jadi kalau pajak, kalau pagi, topik kali ini adalah kita membahas tentang bagaimana menghitung angsuran bulanan PPh 25 untuk wajib pajak UMKM yang sebelumnya menggunakan PPh 5,5%, Bu. Oke, nah Pak Barik ini menarik sekali karena jangan-jangan masih banyak nih kawan pajak UMKM yang tidak menyadari bahwa kewajibannya itu sudah berubah setelah sekian tahun gitu ya. Nah sekarang mungkin boleh kita runut satu persatu aja dulu. Mulai dari supaya kawan pajak gak bingung nih, karena wajib pajak kan ada yang bentuknya orang pribadi, ada juga yang badan. Pasti perlakuannya berbeda dong ya Mas ya. Nah kita bicara untuk yang orang pribadi dulu nih. Nah orang pribadi itu ketentuannya gimana sih kalau dia UMKM mulai tahun 2018 ke belakang? Oke. Kalau UMKM kita kunci di pengertian UMKM berdasarkan PP-nya itu sendiri ya Bu ya, di mana diatur di PP 23 tahun 2018 yang sudah diubah kemarin dengan PP 55 tahun 2022. UMKM yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah wajib pajak yang masih mempunyai omset di bawah 4,8 miliar. Oke, semua wajib pajak dengan omset di bawah 4,8 itu dimasukkan dalam kategori UMKM. Betul, baik yang orang pribadi maupun tadi yang badan itu pasti di bawah 4,8 boleh menggunakan. Tapi penggunaannya itu disebutkan di awal Bu atau di pemberitahuan. Kalau dulu di 2018 memberitahukan. Kalau yang sekarang ini biasanya malah udah pelaksanaan daftar tuh Bu. Jadi pelaksanaan daftar wajib pajak ditanya tuh sama lewat registration itu apakah Anda menggunakan tarif pajak UMKM atau tarif umum. Nah itu di awal tuh Bu sekarang ya. Jadi dipilih dengan itu. Apabila kemudian wajib pajak orang pribadi yang tadi disebut Bu Ida, orang pribadi ini hanya yang perseorangan dan kemudian dia UMKM di bawah 4,8 boleh memilih menggunakan tarif 0,5% dari peredaran bruto usaha. Berarti istilahnya itu bukan
bukan harus tapi boleh. Jadi ada pilihan buat wajib pajak UMKM ini, dia mau pakai tarif umum sesuai Undang-Undang PPH pasal 17 itu, atau mau menggunakan tarif UMKM yang berdasarkan PP 23 yang sudah diperbarui dengan PP 55 itu. Oke. Boleh nih di-spill sedikit dulu. Selama ini kalau misalnya si WP ini menggunakan tarif PP 23 tadi itu sebetulnya tarifnya berapa persen sih Pak? Kalau yang tarif PP 23 ini murah Bu sebetulnya, 0,5% dibanding dari peredaran bruto, dibandingkan tarif umum ini kalau orang pribadi 5% dari neto, yang beda hanya di dasar pengenaan pajak. Luar biasa 10 kali lipatnya ya. Iya betul. Nah kawan pajak memang ada ini, mungkin pemerintah ingin memberikan kemudahan kepada kawan pajak dalam berusaha, apalagi UMKM gitu dengan omset masih di bawah 48. Ayo bayar pajak tapi tarifnya nggak mahal kok gitu ya. Dan malah sebetulnya di PP itu menyebutkan kalau si wajib pajak ini omsetnya masih di bawah 500 juta malah 0% ya. Betul. Masih belum dikenai. Nggak kena pajak sama sekali. Baru setelah 500 juta dia kena yang 0,5% tadi. Nah untuk aturan yang Bapak sampaikan tadi bahwa nanti setelah berapa tahun nih ada perubahan, misalnya tadi kan boleh milih ya, boleh. Oke deh aku milih yang murah meriah gitu ya, 0,5%. Ini bisa berapa lama sih OP ini menggunakan tarif itu? Mungkin murah meriah mudah Bu. Simple gitu aja. Nah untuk wajib pajak orang pribadi diperkenankan menggunakan itu hanya 7 tahun Bu. 7 tahun sejak terdaftar NPWP. Terdaftar. Jadi kalau wajib pajak ketentuannya gini, bukan kebetulan ada wajib pajak orang pribadi yang terdaftarnya di bawah sebelum 2018. Jadi wajib pajak untuk yang 2018 atau sebelumnya 7 tahnya dihitung mulai 2018. Bukan sejak dia terdaftar 2015 gitu. 2018 kan oke. Kemudian kalau yang wajib pajak terdaftarnya setelah 2018 dihitung sejak tahun itu Bu. Jadi contoh misalnya wajib pajak orang pribadi terdaftar 2023 nih, kalau kawan pajak baru terdaftar di 2023, berarti dia boleh menggunakan di tahun 2023, di 2023 dihitung tuh. Dihitung ya. Dihitung 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Begitu tahun 2030 dia sudah harus menggunakan tarif umum. Berarti kawan pajak perhatikan kapan kawan pajak terdaftar pertama. Kalau sebelum 2018 dihitung sejak 2018, berarti 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, berarti 2025 sudah harus. Nah, berarti ini udah warning nih untuk kawan pajak. Berarti ini udah tahun depan ya Bu ya. Tahun depan harus sudah menggunakan tarif umum PPH pasal 17 ya. Nah, jadi kawan pajak tahun ini masih belum. Jangan khawatir dulu ya. Ini sekedar pemberitahuan mengingatkan kawan pajak agar di tahun depan sudah mulai menggunakan tarif umum sesuai PPH pasal 17. Dan siap buku pembukuan. Begitu menggunakan tarif umum nanti dari Direktur Wajib Pajak akan meminta pembukuan atau minimal pencatatan Bu. Jadi semuanya harus dicatat administrasi secara rapi ya, supaya ketika menghitungnya pajaknya jadi lebih mudah. Kalau bingung nih gimana sih bikin pencatatan dan pembukuan, kira-kira nih teman-teman pajak, kawan pajak bisa nanya nggak sih ke para penyuluh misalnya seperti itu? Boleh ya. Boleh datang ke kantor pajak atau ada line telepon yang bisa dihubungi juga. Di tiap masing KPP kita sudah sediakan itu Bu biasanya. Dan media sosial juga mungkin. Medsos boleh kan? Iya. Oke kan pajak, jadi tidak usah khawatir. Hanya sekarang sudah mulai mungkin belajar gimana sih bikin pencatatan yang baik, pembukuan yang baik, supaya di tahun 2025 nanti kawan pajak UMKM yang orang pribadi sudah bisa langsung melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan seperti itu. Nah itu tadi orang pribadi. Untuk badan, apakah ada beda perlakuan atau tidak? Untuk kawan pajak yang bentuk badan ada 2 ya badan itu dipisah di dalam peraturan PP pemerintah ini. Untuk wajib pajak badan berbentuk PT yang terbagi atas saham ini diperbolehkan menggunakan tarif 0,5% hanya 3 tahun Bu sejak lebih sedikit ya waktunya ya. Karena mungkin dari DJP nganggapnya kan kalau sudah bikin PT itu pasti udah siap dong, gitu kan.
SDM-nya siap, dananya siap gitu Bu ya. Nah, kemudian ada lagi wajib pajak badan usaha yang bentuknya itu koperasi, kemudian persaudaraan komanditer atau CV ya, kawan pajak yang biasa disebutnya CV ya. Kemudian ada badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama plus firma. Nah ini kalau ini, tambah satu lagi Bu, tinggalan nih yang tahun Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, kemudahan dalam berusaha. Pemerintah juga memperbolehkan badan usaha bentuk perseroan terbatas tapi perseorangan Bu. Perseroan. Iya, nanti dimiliki ada satu, betul. Nah itu juga masuk dalam di kategori ini, di mana mereka boleh menggunakan tarif 0,5%-nya itu dari sejak dia terdaftar sampai dengan 4 tahun. Dan untuk yang sejak terdaftar dari 2018 sebetulnya mereka sudah sebagian. Jadi di aturan PP 2023-nya sebelum dirubah ke 55 itu Bu, itu hanya menyebutkan tentang perseroan komanditer dan firma. Jadi yang koperasi belum, yang usaha belum. Nah itu baru disebut di PP 55-nya Bu. Tapi berlakunya bisa ke 2018. Berarti sama aja dengan OP ya. Cuma OP kan tadi 7 tahun. 7 tahun. Kalau untuk PT sekarang 3 tahun. Selain PT itu 4 tahun. Dan itu kalau sudah terdaftar sejak 2018 atau sebelumnya, cut off-nya 2018 tetap 2018. Sama ya. Nah, berarti ini kalau pajak kan punya PT, CV, firma, perorangan, dilihat lagi nih. Jangan-jangan selama ini masih bayar dengan tarif 0,5%. Iya, betul. Karena kejadiannya banyak tuh Bu, masih contoh nih PT 2018 sebelumnya itu seharusnya kan hanya boleh 18, 19, 20 Bu. 21-nya udah tarif normal. Masih banyak kawan-kawan pajak yang mempunyai perusahaan bentuk PT ini, dia bayarnya masih dengan 0,5%. Sehingga tuh mungkin kawan pajak udah ada nih yang ditungguin sama AR dipanggil. Ini disesuaikan dengan tarif umumnya misalnya gitu Bu. Baik. Nah mungkin kawan pajak juga yang belum ditanya-tanya sama AR, mulai dibuka-buka nih, saya selama ini udah bayarnya berapa ya gitu. Kalau ternyata selama ini masih 0,5%, mohon dicek ulang, dihitung kembali. Ternyata kalau memang seharusnya masih ada yang harus dibayar, segera dibayarkan. Diperbaiki ini ya pelaporannya mungkin ya. Nah kalau bingung-bingung ya boleh datanglah ke kantor pajak ya untuk bisa mendapatkan konsultasi gratis seperti itu. Nah nah untuk wajib pajak ini yang badan, mereka seharusnya sudah mulai melihat pembukuannya, bikin pembukuan atau pencatatan masih boleh nggak kalau badan? Kalau badan harus pembukuan. Wajib pembukuan. Beda dengan OP. OP masih boleh pencatatan atau pembukuan. Tapi kalau badan, apapun bentuk badannya, wajib pembukuan. Apaan pajak wajib pembukuan ya. Kalau kemarin tinggal ngitung omsetnya kali 0,5%, gampang. Sekarang nggak bisa, harus mulai ditulislah pembukuan sederhana mungkin ya. Mulai dihitung berapa penerimaannya setiap bulan, kemudian pengeluarannya berapa, penyusutannya apa aja ya. Jadi ini harus mulai belajar. Karena biaya-biaya yang sebelumnya dengan 0% kita tidak biasa biayakan. Kadang-kadang kan betul tadi ya, permudahannya udahlah yang penting buat neraca, laporan apa, toh cuma bayar omset aja kan sekali 0,5%. Kalau sekarang nggak bisa, harus benar-benar karena itu dikalikan dengan dari laba bersih fiskalnya nanti. Selain laba yang umumnya itu nanti dikurangi lagi, jadi laba fiskalnya berapa? Ya, betul. Setelah itu barulah dihitung tarifnya. Tarifnya berapa nih Pak? Tarifnya kalau di Undang-Undang PPh ada 2 sebetulnya tarifnya. 17A itu wajib pajak yang bentuk badan itu dikenakan tarif 22%. Ya, dan untuk yang masih dalam UMKM yang mengikuti aturan Kemendak gitu ya, Kementerian Dagang dan Usaha Industri itu, UMKM-nya untuk wajib pajak badan yang omsetnya masih 50 miliar ke bawah, boleh dikasih diskon lagi nih Bu, sebesar 50%. Jadi yang tadi mau milih 22% silakan, atau juga boleh milih karena sudah di atas 50 miliar ya Bu ya. Kawan pajak yang masih 50 miliar ke bawah boleh mendapatkan diskon lagi 50% dari 22%.
sehingga hanya 11% aja Bu dari laba fiskal. Berarti ada dua jenis tarif nih kawan pajak, ada yang 11% dan ada 22%, tergantung apakah kawan pajak badan ini omsetnya sudah mencapai 50 miliar atau belum. Betul. Kalau masih di bawah 50 miliar masih bisa 11%. Masih boleh. Tapi kalau di atas 50 miliar, suka tidak suka mau tidak mau sudah kena kewajiban 22% seperti itu ya. Agak lebih besar sih ya dari OP ya Pak ya kalau badannya. Iya, jauh lebih besar dari OP kalau badannya. Dan itu adalah tarif Undang-Undang PPH di pasal 17. Jadi kawan pajak bisa cek buka Undang-Undang PPH online bisa ya Pak ya? Bisa. Wah, sekarang Google lebih pintar Bu. Yang pakai AI gitu ya, bisa langsung ketemu tuh tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Di situ akan tertera tuh untuk badan berapa, kemudian OP berapa. Jadi tidak usah bingung, tapi kalau tetap bingung juga gimana cara ngitungnya, boleh tetap konsultasi ya. Kita menemui penyuluh di kantor-kantor pelayanan pajak yang ada di seluruh Indonesia. In case kawan pajak sebetulnya saya terdaftarnya bukan di Banten Bu, gitu. Ya boleh, kalau konsultasi mah ya nggak apa-apa ya saya bebas. Oke, tadi kita sudah bicara tentang UMKM yang kemudian sudah masuk kewajiban untuk pasal apa? Tarif umum ya. Tarif umum. Even kalau misalnya kan si UMKM ini dulu waktu pertama merintis UMKM itu walaupun dalam bentuk PT dia omsetnya masih di bawah 4,8. Ternyata sekarang pun masih di bawah 4,8. Misalnya memang kondisi mungkin kemarin COVID dan sebagainya gitu ya. Itu pun tetap harus menggunakan tarif umum ya. Ya, kalau yang sudah di atas Bu. Tetap ya, nggak ada pengecualian sama sekali ya. Kalau udah nggak UMKM soalnya. Dianggap sudah bukan UMKM lagi ya. Nah, kawan pajak semua tadi kan sudah disampaikan mengenai ketentuan untuk UMKM yang sudah melebihi batas waktu haknya untuk menggunakan tarif 0,5%. Nah, boleh nih Mas Ari kasih contoh, misal selama ini kan untuk OP dulu nih ya. OP dia punya omset dalam sebulannya 10 juta, kasarnya gitu ya, 10 juta. Dulu dia bayar langsung 0,5% misalnya gitu. Atau kalau 10 juta udah 500 juta belum ya? Belum ya? Berapa dong? 100 juta misalnya ya? 100 juta dalam sebulan. Berarti dia sudah membayar 0,5% dari 100 juta setiap bulannya dulu. Nah, ini sudah lewat nih di tahun depan nih 2025, mereka harus mulai menghitung. Menghitungnya gimana nih kalau dia penghasilannya 100 juta? Jadi kawan pajak, ada perbedaan tarif tadi dan perbedaan dasar pengenaan pajak itu. Di mana kemudian dengan tarif 0,5 wajib pajak mengalihkannya dasar pengenaan pajak itu kan dari penghasilan kotor. Sementara dengan tarif umum dengan laba bersih fiskal Bu. Jadi kawan pajak nanti bisa bisa menghitung ulang bagaimana kemudian pembayarannya lagi. Karena ada juga Bu komplain Bu dari wajib pajak Bu, saya kalau 0,5% kebesaran Pak katanya gitu. Walaupun kita ngerasa sudah sedikit gitu Bu ya, kalau yang besar ternyata karena dia rugi. Nah ini akan terpenuhi kewajibannya kalau memang kemudian dalam penghitungan berdasarkan PMK yang 215 tahun 2015 di mana wajib pajak yang sudah habis masa berlakunya pengenaan PPh final itu dia akan mengenakan tarif umum itu. Tapi sebetulnya nih Bu Ida, di PMK-nya sendiri wajib pajak itu boleh bayaran nihil. Bayar bulanan itu nihil. Tapi tahun pertama setelah itu Bu ya. Tahun berikutnya baru ngikutin daripada SPT tahunannya Bu. Betul. Jadi kalau tahun pertama setelah pengalihan itu boleh bayar nihil. Cuman beberapa kasus yang pernah kita temuin wajib pajak bilang, Pak, kalau kami bayarnya langsung setahun aja Pak, Bapak suruh nihil, bayarnya di akhir tahun aja, likuiditas kami suka ganggu Pak, karena maksudnya labanya besar gitu ya. Jadi dia nihil nih, mulai misalnya tadi PT nih 2022 Bu, udah harus tarif umum, kan nihil tuh pakai aturannya Bu ya, nihil 12 bulan nihil, pas dihitung di akhir tahun 600 juta misalnya, ini dia laba neto fiskalnya dikalikan 11% lah misalnya, 66 juta kan, goyang tuh langsung harus bayar 26, karena kan
ya duit segitu kalau wajib pajak itu kan harus bayar menjalankan usaha, beli segala macam bulanannya mungkin nggak sampai 600 juta kan. Nah, jadi mereka bertanya, Pak, kalau kami menghitung Pak bulanannya bagaimana caranya? Tetap malah tetap ada bayaran bulanan agar tidak berat di akhir tahun. Untuk mengurangi beban di akhir tahun. Itu kayak gitu gimana caranya? Saya mengambil contoh aturan sebelum yang PMK 215 ini Bu. Yaitu adalah PMK 255 tahun 2008, di mana kemudian penghitungannya sendiri itu adalah dari penghasilan neto dari laba penghasilan neto dari usaha itu dikalikan 12, kemudian dikalikan tarif, baru dibagi 12 lagi Bu, penghitungan bulanannya. Contoh tadi nih, laba bersih orang pribadi tadi 10 juta kan Bu ya, 10 juta. 100 ya, sorry. Laba netonya 100 juta. Kalau laba neto 100 juta, kemudian dikalikan dulu 12 Bu. Berarti 1,2 miliar. Nah kalau 1,2 miliar berarti dikurangi dulu sama PTKP Bu, orang pribadi. Ada item PTKP. Ada item untuk PTKP itu penghasilan tidak kena pajak yang selama ini nggak pernah diperhitungkan. Kalau bayar 0,5%. Kalau 0,5 nggak perlu. Kalau pegawai udah apa tuh Bu? Kalau kawan pajak yang pegawai ini, wah PTKP, lalu mereka malah kalian usaha olah 100% PTKP apa gitu ya. Betul. Nah berarti sekarang setelah dapat laba neto selama 1 tahun karena dikalikan 12 tadi itu dikurangi dulu PTKP. Dikurangi PTKP-nya. PTKP-nya berapa? Misalnya kan TK. Kalau TK itu kan 54 juta. Berarti 1,2 miliar tadi dikurangi 54 juta. Dapat sekitar 1 miliar 146 miliar ya. Nah, itu nanti dikalikan tarif Bu. Tarifnya gimana tuh Pak? Tarifnya kalau misalnya memang dia di bawah 4,8 50 M masih omsetnya, dia bisa memilih rata-rata sih ya, kebanyakan wajib pajak milih yang murah kan Bu ya. Mereka menggunakannya 11% tuh. Jadi dikalikan lagi 11% dari bersih tadi itu. Tapi tunggu dulu Pak, ini kan bukan OP Pak, perusahaan. Oh, perusahaan. Nah, kalau 11% kan perusahaan. Kalau yang OP kan tadi udah dikurangi PTKP tadi. Kemudian tarifnya gimana nih kan agak berbeda dengan perusahaan. Oh iya, kalau yang OP, kalau yang OP ya, ngantuk saya. Kalau yang OP ini 5% Bu langsung. Jadi setelah dikurangi PTKP, langsung dikalikan karena ini 1,1 ya Bu ya. Jadi dikalikan dengan tarif pasal 17 tuh Bu yang berlapis. Ya, kebetulan kalau yang 1, sekian itu berarti sudah sampai lapisan yang ke 4 berarti Bu. Yang 5, 15 sampai 2,5. Kemudian sampai 400 dia dapat yang 25, dia kena yang 30 berarti Bu. Tarifnya udah 4 lapis. Berarti sampai dengan 60 juta kena tarif 5%. 60 juta sampai 250 juta kena 15%. 250 sampai 500 kena 25%. Di atasnya itu sampai 2,5. Berarti 600 jutaan ya. 600 jutaan dari tadi yang 1,1 M itu berarti kan sekitar 600 jutaan kena 30%. Berarti kawan pajak harus menghitung ulang nih. Tapi itu setahun ya Bu? Setahun. Jadi kalau pas Bapak itu besar kali Pak, iya karena setahun. Jadi berapa dibayarnya? Dibagi 12. Karena tadi awalnya kan kita hitung laba neto fiskal dikalikan 12 dulu. Dari 1 juta jadi 1,2 itu kan. Berarti itulah cicilan yang bisa dilakukan oleh kawan pajak. Ya, untuk menghindari penumpukan di akhir tahun dulu. Kadang-kadang karena untung nih kalau nggak langsung dibayar, nanti takutnya kepake gitu kan, dan terakhir harus bayar besar banget. Kok besar banget ya? Kan bahasanya kalau besar tuh jadi ringan kalau dicicil Bu. Nah, sekarang kalau kawan pajak memilih seperti itu, dia mau mencicil setiap bulannya. Kalau dulu kan bikin e-billing itu menggunakan PPh pasal 4 ayat 2 tuh, kode MAP-nya 411128 gitu. Nah, nah kalau sekarang kalau sudah wajib nih tahun depan nih kawan pajak sudah wajib menggunakan tarif umum. Ketika bikin kode billing untuk tiap bulannya, boleh di-spill dong Pak MAP-nya berapa? Kawan pajak kalau yang menggunakan tarif umum, kawan-kawan pajak menggunakan kode jenis pajaknya adalah 4111 ya, 4111 25 untuk orang pribadi dan 411126 untuk wajib pajak badan. Sementara kode jenis store-nya sama Bu, 100 ya, itu adalah angsuran bulanan.
masa ya, bulanan. Nah, kawan pajak jadi jangan salah mengisi. Nanti kalau salah mengisi itu bayarnya masih yang tarif kayak PP 23 itu, tapi jadinya harus pemindah bukuan lagi. Ribet kan kawan pajak. Jadi jangan sampai salah di tahun depan untuk kawan pajak UMKM yang orang pribadi sudah mulai menyetorkan kalau pengen storenya bulanan gitu ya, pakai kode yang tadi 4111125 dengan kode setoran 100 seperti itu untuk orang pribadi. Nah tadi kita sudah menghitung ya untuk orang pribadi, sekarang badan sama lah kira-kira misalnya penghasilannya juga 100 juta setiap bulan. Kalau untuk badan ngitungnya gimana Pak? Kalau 100 jutanya kita anggap laba neto fiskal ya Bu ya, sudah fiskal berarti dikalikan 12 langsung kali tarif Bu, jadi nggak ada KTKP. Langsung kalikan tarif. Nggak ada pengurang lagi ya? Ya, karena udah neto itu udah ada pengurang biaya kan. Nah itu tinggal dikalikan tarifnya kalau memang masih masuk ke dalam UMKM yang di bawah 50 miliar itu. Bawah 50 miliar bisa menggunakan yang 11%. Langsung saya jadi kalikan 11%. Langsung 11%. Berapa hasilnya nanti langsung dibagi 12. Itulah bulanannya. Ya simple, yang benar lebih simple. Lebih simple. Ya, kalau yang OP memang ada lapisan-lapisan tarif. Tapi kalau badan cuma satu tarif dan tanpa dihitung-hitung lagi, pokoknya 11% dikalikan neto fiskalnya. Untuk badan mungkin tantangannya ada di biaya Bu, kadang ada yang ini nggak boleh dikurangkan dari kamu buat pembukuan itu biaya ini nggak boleh dikurangkan oleh undang-undang pajak, yang ini boleh. Harus dipelajari lagi nih apa saja biaya yang bisa dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kawan pajak. Mungkin nanti ada sesi tersendiri untuk itu ya. Sekarang kita bicara mengenai peralihan nih kawan pajak kan tadinya UMKM menggunakan tarif 0,5% jadi menggunakan tarif umum. Itu yang menjadi fokus pembicaraan kita hari ini ya Pak ya. Nah kemudian mengenai setorannya, kalau kawan pajak sudah setiap bulan store gitu ya dengan menggunakan tarif umum, kira-kira aduh omset aku turun lagi bisa nggak sih aku balik lagi aja pakai 0,5% dengan kondisi bisa rugi dan sebagainya, itu gimana nih Pak? Ya, jadi kalau ini CLBK ya Bu ya. Aku mau balikin lagi yang awal ini. Jadi kalau wajib pajak ketentuannya dalam PP mengenai peredaran buku tertentu ini yang 0,5%, jika wajib pajak sedari awal sudah memilih menggunakan tarif umum atau di pertengahan dia memilih tarif yang final tapi di pertengahannya pindah ke tarif umum, itu nggak bisa balik lagi Bu. Nggak bisa ya? Bisa. Baik yang memilih maupun yang karena aturan. Pusing katanya itu pembukuan nggak bisa ya? Yang sering ini Bu, yang sering itu wajib pajak tadinya di bawah 4,8 kan ya UMKM, sudah tahu ada 1 tahun misalnya lewat nih Bu. Berarti kan tahun depannya kan dia harus pakai tarif umum tuh Bu. Nah kemudian tahun berikutnya diturun lagi. Gede banget nih, ya kan harus gimana saya pakai tarif yang final lagi deh gitu, itu nggak bisa. Jadi yang udah pindah ke tarif umum atau yang memilih dari awal tarif umum, dia nggak bisa lagi menggunakan tarif final. Oke, bro, sebetulnya mungkin pada dasarnya pemerintah itu ingin seluruh masyarakat itu punya pembukuan yang baik ya Pak ya. Betul. Pembukuan, pencatatan mengenai kondisi perusahaannya masing-masing itu dengan baik supaya perhitungan pajaknya clear gitu ya, nggak ada masalah. Nah makanya setelah memilih untuk membuat pembukuan menggunakan tarif umum, nggak boleh balik lagi, nggak bisa CLBK atau memang dipaksa Bu, karena memang yang sudah di atas 4,8 kan memang sudah wajib Bu, sudah wajib pembukuan, memang sudah ditekankan dari awal kita mulai reformasi peraturan perpajakan, wajib pajak ini harus membuat pembukuan. Jadi arahnya walaupun dibuat final, sebetulnya setelah final habis pembukuan. Iya, itu sebetulnya masa untuk kawan pajak belajar gimana sih pembukuan yang baik mungkin bukan hanya mempermudah hitungan tapi menyiapkan untuk membuat pembukuan. Oke, jadi kawan pajak walaupun ada kawan pajak baru mungkin yang sekarang nonton, kawan pajak juga walaupun di awal-awal coba mulai membuat pencatatan minimal yang rapih gitu ya, supaya nanti ketika harus berpindah tidak bisa lagi menggunakan tarif 0,5%, kawan pajak sudah siap
Sudah siap. Nah, kalau masih belum siap, tetap kita masih terbuka buat kawan pajak mau konsultasi ke kantor-kantor pelayanan pajak atau melalui media sosial, DM Instagram juga boleh gitu ya. Silahkan cari saja kawan pajak terdaftarnya di kantor pelayanan pajak yang mana. Insya Allah semua kantor pelayanan pajak di Indonesia ini sudah mempunyai akun media sosial yang bisa kawan pajak hubungi. Oke, ada closing statement dari Mas Ari nggak buat kawan pajak semua? Untuk kawan pajak yang kebetulan menggunakan UMKM, agar dipahami lagi mengenai batas tadi Bu ya, batas kapan terakhir menggunakan PPh final. Jadi setelah tidak lagi sudah habis batas penggunaannya, kawan pajak harus menggunakan tarif umum dan jangan lalai karena ada juga ya sanksinya nih kalau misalnya ini kan dipindahkan kayak gitu, dan akan merugikan atau membuat sibuk wajib pajak di kemudian hari Bu. Ini kami di KPP Kosambi sering kedapatan wajib pajak minta pemindahan bukuan Bu di tahun-tahun 2022, 2023 yang dari setoran final tadi 420 PPh final UMKM minta ke yang angsuran bulanan tadi Bu, yang pasal 25 dipindahkan karena apa? Karena sudah dihimbau AR Bu. Nah sebelum dihimbau, kita mudah-mudahan setelah acara katalog gue ini, sahabat pajak, kawan pajak mengetahui bagaimana penghitungannya tadi yang sudah dijelaskan. Oke, terima kasih Mas Ari. Sama-sama, Bida. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat kawan pajak semua. Jika kawan pajak masih ada pertanyaan, boleh menghubungi media sosial kami. Untuk Kanwil DJP Banten, kawan pajak bisa menghubungi via Instagram. Kawan pajak juga bisa melihat episode katalog yang lainnya mengenai pajak-pajak yang lainnya di YouTube dan Spotify-nya Kanwil DJP Banten. Kami juga bisa dihubungi melalui Twitter Kanwil DJP Banten, dan kawan pajak juga bisa langsung menghubungi nomor-nomor telepon yang kawan pajak bisa cari di websitenya www.pajak.go.id untuk seluruh kantor pelayanan pajak yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan katalog episode kali ini. Terima kasih juga Mas Ari yang sudah mau sharing ilmu dan peraturan-peraturan kebijakan pajak terbaru yang sangat bermanfaat buat kawan pajak semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.